Oke, halo Soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan ini kelompok yang keberapa kalian? Kita dari kelompok 6 Ibu. Kelompok 6 ya? Ya benar. Masih sama dari kelas konten marketing. Kita akan bahas topik-topik yang lagi viral ya, Iya, benar ya Ibu, teman-teman. Betul, Nah, betul. sebelum masuk ke topik kita, nah seperti biasa teman-teman harus sapa Soulmate dulu sama memperkenalkan diri. Nah, silahkan coba. Hello mates, good day mates. Perkenalkan nama saya Raka Prameswara. Saya dari Prodi Pemasaran Digital angkatan 2022. Oke, Raka ya. Iya Ibu. Raka, gimana satu lagi? Kalau saya ini nama saya Taufik Ilham Hmm. dari kelas Prodi Pemasaran Digital tahun 2022. Ya, sekelas lah ya Iya. kalian ya. Jadi ada Raka, ada Taufik. Iya. Betul, betul, Oh, Ibu. oke. Apa kabar Raka dan Taufik? Saya baik Sehat. Ibu. Kalau saya juga baik. Ibu kabarnya gimana Ibu? Saya alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ini kayaknya agak mendung-mendung ya. Iya. Bener Iya, nggak sih? Apa jadi karena dingin. kita di ruangan? Antara dua-duanya. Antara dua-duanya. Oke, teman-teman, kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas pengaruh food vlogger terhadap bisnis F&B Ibu. Food vlogger terhadap bisnis F&B. Wah, menarik nih karena seperti yang kita lihat ya di media sosial tuh banyak banget kan yang review-review makanan gitu ya, Betul, Ibu. yang datang-datang apa hidden gem gitu-gitu Iya, kan. itu biasanya di TikTok gitu kan banyak banget Bu. Iya, dan itu tuh selalu muncul di IG saya. Kenapa ya? Apa karena saya emang suka makan ya? Nah, Muncul terus gitu di media sosial saya. Nah, teman-teman kira-kira bisa ceritain apa aja tentang itu? Siapa yang mau mulai? mulai dari saya boleh. Boleh. Gimana? Raka? Jadi food vlogger itu jadi itu adalah orang yang buat konten video. Nah, biasanya itu dia konten videonya tentang makanan gitu, Bu. Iya, Jadi orang ini pergi ke suatu restoran atau suatu tempat makan. Di situ dia mereview makanannya, pelayanannya, suasananya, tempatnya, semuanya di-review. Jadi orang itu jadi mereview suatu restoran atau tempat makan itu, Ibu. Oke, dan itu banyak banget ya sekarang Nah, ya iya, seperti banyak itu. banget. Kalian nggak mau coba tuh jadi food vlogger Mungkin gitu? kalau kita Menarik habis sih, Bu, iya. lulus kali ya. Iya, kita Lama banget. Kalian lulus itu udah nggak ada lagi, nanti udah nggak viral lagi. Terus apa lagi Taufik yang menarik dari food vlogger? mungkin kalau dari sisi menariknya ini kan sebagai konten kreatornya ya. Mm-mm. Mungkin kalau misalnya satu konten yang dia bikin viral itu mungkin menjadi kebanggaan untuk dirinya sendiri. Iya betul. Dan mungkin kalau juga membuat restoran itu jadi viral juga dengan good way, dia juga bakal banyak orang tuh tertarik ke restoran itu. Iya betul. Itu tuh jadi kayak salah satu ajang promosi gratis ya nggak sih? Ya saya nggak tahu sih ya. Itu restorannya bayar atau enggak tuh ke food vloggernya gitu ya. Nah. Bayar nggak sih menurut Itu kalian? ada dua skenario sih Bu yang kita tahu ya. Heeh. Jadi yang pertama itu ada yang secara natural Ibu, tiba-tiba datang dia nge-review makanan. Terus ada yang kedua ini dia diundang sama restoran tersebut. Iya, buat nge-review. Iya betul. Dengan Nge-review. mungkin makanannya aja secara gratis dikasih makanan, tapi si konten kreatornya itu jadi tinggal nge-review doang. Iya. Oke, berarti bisa dua skenario menarik ya. Iya, Jadi yang pertama emang yang jualan atau yang punya tempat makan tuh nggak tahu apa-apa lah ya istilahnya ya. Iya. Kemudian datanglah si food vlogger untuk nge-review makanan yang dia jual. Atau bisa jadi tadi kayak yang Taufik bilang, emang sengaja diundang, di-invite untuk Iya, bisa benar-benar. nge-review makanan yang dijual Iya, gitu ya. Oke, menarik teman-teman. Wah, kenapa ya nggak ada yang ngundang saya ya untuk jadi untuk nge-review makanan kan lumayan ya. Mungkin Ibu bisa datang sendiri ke restorannya gitu, Bu, tiba-tiba nge-review. Boleh nggak saya nge-review gitu ya? Iya, Ibu. Iya. Kalau nggak secara langsung aja Ibu. Ya Bisa datang juga kan aja ya? ya, Iya. datang aja terus coba untuk nge-review. Oke, menarik sekali teman-teman. Nah, kira-kira terus apa lagi nih yang menarik? Maksudnya kenapa sih semua orang kayak jadi pengen food vlogger gitu loh? Kayak pengen jadi food vlogger semua gitu loh. Kenapa kira-kira? Nah, dari pendapat saya sih Bu ya, mungkin karena pekerjaannya itu bisa dibilang enak ya, bukan kita Iya, datang, kita makan, kita mereview, lalu bisa jadi kita mendapatkan uang juga dari restorannya kalau kita diundang gitu, Iya, Ibu. betul. Makanya kemudian jadi banyak orang yang pengen ya. Nah, iya, Kesannya Ibu. tuh jadi kayak kerjanya tuh simple. Walaupun kita nggak tahu ya, mungkin bikin video kan pasti juga nggak mudah ya. Iya. Kayak sekarang nih kita bikin podcast kan nggak mudah kan, Iya, teman-teman. betul, Ibu. Teman-teman bikin skrip dulu, kemudian ada operator, ada yang jadi podcasternya, ada yang ngedit videonya, prosesnya panjang gitu ya. Begitu juga mungkin yang terjadi di food vlogger itu. Kesannya tuh kayak sederhana, simple, padahal mungkin kita nggak tahu ya effortnya tuh Iya, sejauh mungkin apa. Di balik
bayarnya itu Iya, sangat susah ya Bu. betul. Kita nggak ada yang tahu. Kalau kita sih ngelihatnya kayak cuma datang makan gratis ya nggak sih? iya kan, enak banget ya, Gratis di videoin gitu ya, dapat duit pula kalau misalnya kita memang di invite buat nge-review. Oke, makanya kemudian ini jadi salah satu konten yang menarik ya di media sosial teman-teman. Oke, kalian nggak berminat jadi food vlogger? Mungkin Coba dari Raka. kalau dari saya sih ya mungkin kan saya sendiri belum terlalu mendalami soal makanan. Saya takutnya saya datang terus saya nge-reviewnya asal-asalan kan saya jadi jelek ya image saya Bu ya. Mungkin nanti aja Bu. Nanti boleh. aja ya. Jadi harus punya pengetahuan tentang kuliner dulu kali ya. Oh ya. Minimal ya Nusantara dulu lah. Kuliner Nusantara dulu Ibu. Oh benar. Oke. Oke, apalagi teman-teman yang bisa diceritain dari ini? Pada akhirnya mempengaruhi bisnis F&B kan tadi? Iya Ibu. Nah mungkin dari dampak positifnya sih tadi Ibu ya. Mungkin itu kalau dampak positifnya kan kita pasti kayak ada suatu restoran nih yang belum terkenal, nggak ada orang tahu. Nah tiba-tiba ada suatu food vlogger datang. Nah restoran itu bisa jadi viral. Nah begitu jadi banyak orang yang ngantri. Ibu pernah dengar ini nggak Bu? Apa tuh? Ayam di GI yang sambal hijau itu. Yang dia di luar GI. Nah iya Ibu kan itu sebelumnya itu sepi ya Bu. Jadi nah semenjak ada food vlogger itu jadi orang itu rame, jadi banyak yang ngantri gitu Bu. Iya. Itu pasti sih ya. Makanya kan kalau media sosial kan emang penyebaran itu masif luas ya. Jadi maksudnya pada saat food vlogger datang nge-review bilang enak itu kayak otomatis mengundang orang untuk datang juga kan buat nyobain, buat ngebuktiin ini beneran enak atau enggak gitu. Dan karena menggunakan media sosial yang penyebarannya masif sehingga akhirnya banyak orang yang tahu kan, banyak orang yang tahu dan kemudian mau mencicipi. Jadi kayak secara nggak langsung ini meningkatkan teman-teman perkembangan bisnis F&B. F&B-nya ya. Iya benar banget. Saya kayaknya kalau misalnya nanti buka restoran saya juga pengen lah undang ya food vlogger. Undang kayaknya. kita berdua boleh Bu. Tapi belum valid kita. Kita belum valid tapi. Belum valid, gak terpercaya ya. Oke. Apalagi yang menarik teman-teman? Mungkin tadi Raka dari dampak positifnya Ibu. Kalau saya dampak negatifnya. Oh ada dampak negatif juga? Iya ada Ibu. Apa tuh? Contoh kalau dari saya perspektif dari seorang konten kreatornya dulu. Mungkin dari dia review makanan itu pertama. Contoh saya misalnya dari kurus Bu, gara-gara suka makan kayak gitu. Makan apa aja, makan yang secara gratis atau review makanan pekerjaan itu. Jadi saya membuat diri saya jadi obesitas akhirnya. Bisa jadi Bu. Oh iya bisa. Ya bisa. Ya bisa jadi sih ya gitu ya. Mungkin karena terlalu banyak nge-review ya nggak sih? Terlalu banyak review terus nggak olahraga. Iya nggak? Akhirnya malah ke konten jadi penyakit kan Bu ya. Malah akhirnya terlalu banyak makan enak gitu ya. Iya benar. Taufik. Oke, kemudian ada lagi nggak? Tapi kalau dari dampak negatif dari perusahaannya atau restorannya itu kalau misalnya kita kan ada konten kreator yang natural Bu. Misalnya pelayanan servis dari restoran ini buruk, maka dari si sosok konten kreator ini membuat videonya jadi buruk. Nah, itu membuat reputasi restorannya itu jadi buruk Bu. Oh oke. Ya berarti memang penilaiannya harus objektif sih ya teman-teman. Nah pada saat restoran minta untuk misalnya makanannya atau restorannya direview, dia juga harus siap dong dengan pendapat objektif dari si konten kreatornya ya. Ya berarti harus siap-siap. Jadi kalau misalnya memang mau di-reviewnya baik ya tunjukkan ya kalau memang mereka menawarkan makanan yang enak, yang berkualitas, pelayanan yang bagus gitu ya. Oke, berarti unsur objektivitas juga harus diutamakan ya teman-teman ya. Jangan sampai istilahnya kayak dibayar nih, di-invite untuk nge-review terus nggak enak bilang enak, nggak boleh dong ya. Ibu, jadi nggak jujur gitu kan Bu. Iya, nanti, itu jadi kayak membohongi. Iya, nanti orang datang ke situ taunya nggak enak kan jadi kecewa gimana. Kredibilitas konten kreatornya juga dipertanyakan, si food vloggernya juga dipertanyakan kan kalau seperti itu. Nanti orang jadi nggak percaya lagi kalau dia nge-review produk. Oke, menarik sekali teman-teman. Pas azan asar. Terima kasih banyak ya sudah menemani saya ngobrol di sore hari ini. Nah, Soulmate, apakah kalian termasuk orang-orang yang kalau datang ke tempat makan itu berdasarkan review dari food vlogger? Nah, ada ya yang kayak gitu kan? Ada. Nah, kira-kira kalian termasuk kategori itu enggak? Atau misalnya kalian tertarik untuk jadi food vlogger mungkin Soulmate gitu ya kayak teman-teman saya ini. Oke, terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa di konten-konten marketing berikutnya. Dadah. Bye.